Ibadah utama yang kita bisa laksanakan di Ramadan ini adalah memaksimalkan membaca Al-Quran. Dan saya ingin sampaikan ada beberapa tugas kita sebagai Muslim terhadap Al-Quran ini. Di Ramadan khususnya atau di luar Ramadan juga. Pertama, tugas kita membaca Al-Quran. Kalau kita bicara tentang membaca Al-Quran, ada 3 yang kita perhatikan. Pertama, baca Quran itu harus lancar. Jadi jangan terbata-bata. Kupas lewat obrolan santai. Oke, bismillah. Ketemu lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama Ustadz Happy Andi Bastani. Alhamdulillah, Ustadz Ramadan, Masya Allah. Ini sudah beberapa hari Ramadan, sudah mulai kak cuman pemanasan lagi, udah bukan jalan lagi. Mungkin di antara sudah mulai lari. Nah, supaya larinya nggak kemana-mana ya, Ustadz, gitu kan, nggak keliling muter-muter gitu, sampai ke tujuannya begitu. Nah, apa sih yang harus kita tingkatkan di antara sekian banyak ibadah di bulan Ramadan? Pada sesi sebelumnya di acara Close Kupas lewat obrolan santai ini kita sempat bicarakan bahwa Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahru bulan unzila fihil Quran, jadi yang diturunkan Al-Quran. Artinya Ramadan Al-Quran itu seperti koin gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Ramadan Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran juga tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Karena itu kita ibadah utama yang kita bisa laksanakan di Ramadan ini adalah memaksimalkan membaca Al-Quran. Dan saya ingin sampaikan ada beberapa tugas kita sebagai Muslim terhadap Al-Quran ini. Di Ramadan khususnya atau di luar Ramadan juga. Pertama, tugas kita membaca Al-Quran. Jadi ini tugas personal bukan tugas per RT atau per grup WA. Diwakili gitu. Kepada diri sendiri. Jadi nggak bisa di akhir nanti ditanya itu bukan per grup, bukan per keluarga, tapi masing-masing. Bagaimana interaksi Anda dengan Al-Quran? Jadi ditanya demikian. Maka pertanggungjawaban kita adalah masing-masing membaca ini membaca. Dan betul-betul makanya sekarang seorang Muslim itu harus bisa membaca Al-Quran, membaca Arab, membaca Al-Quran, melafazkannya dengan baik, sesuai dengan tajwidnya, semaksimal yang bisa kita lakukan. Dan kita bersyukur sekarang zaman sudah canggih, udah banyak ustadz, udah banyak guru. Kalau malu berguru dengan orang, belajar dulu dengan YouTube internet. Nah, udah pintar dikit baru manggil ustadz. Sebab kalau masih belajar sendiri ntar salah-salah itu pasti Kalau masih nggak bisa banget gitu manggil ustadz, malu kan? Jadi udah pintar dikit gitu baru manggil ustadz. Ini kiat bagi teman-teman yang batasannya minimal udah apa? Nggak tahu, jangan bedain alif dengan waw aja nggak bisa. Wah, malu-maluin ustadz itu Jadi udah pintar. Ini bagi teman-teman yang belum lancar baca Quran. Dan saya sampaikan kalau kita bicara tentang membaca Al-Quran, ada 3 yang kita perhatikan. Pertama, baca Quran itu harus lancar. Jadi jangan terbata-bata, banyakan batuk. Itu belum lancar artinya. Jadi kalau masih banyak batuknya, maka baca Quran tuh bisa nyembuhin batuk. Kalau udah lancar gak batuk lagi. Lancar. Yang kedua yang harus kita perhatikan ketika baca Quran adalah benar. Jangan lancar nggak benar. Salah-salah. Panjang pendeknya, tajwidnya. Apalagi kita orang Indonesia bukan orang Arab. Kita orang Sunda yang nggak bisa ngomong palnya pa. Pas dibantah dibilang itu fitnah. Nah, itu siapa yang bisa bilang itu fitnah. Jadi bukan bahasa kita, itu bahasa Arab. Jadi kita harus belajar latihan ada fa, ada ain, ada ha, gha. Jadi kalau kita kan ha doang. Siapa namanya? Hari. Kita nggak pernah bilang hari. Hari apa ini enggak? Paling orang Sunda ya. Sehari. Jadi harus belajar. Pertama lancar, yang kedua benar, jangan ada yang salah. Yang ketiga
enak didengar. Enak didengar. Lancar, bener, enak didengar. Ya. Nah, bagaimana supaya lancar? Ramadan saatnya. Rajin-rajin baca Quran. Nah, lancar insya Allah. Kalau setahun sekali nggak lancar, jadi sesering jadi mungkin. Bukan jadi dalih, gue kan nggak lancar, jadi gue nggak baca Quran. Justru karena nggak lancar itu maka sering. Jadi karena nggak lancar maka harus sering baca Quran. Sama kayak ada temennya. Ayo bisnis. Saat saya nggak punya duit, karena nggak punya duit bisnis. Kalau udah kaya jadi sultan aja, bagi-bagi duit. Ini karena enteng nggak punya duit bisnis. Nah baca Quran juga begitu ya. Karena nggak lancar ya rajin baca Quran, insya Allah lancar. Yang kedua supaya benar ya belajar. Harus ada gurunya ya. Talaki ya. Bahkan harus ada pakai guru belajar Quran. Pakai guru baca Quran itu pakai guru bisa gurunya setan. Apalagi teman-teman dari teman hijrah dan bla bla sudah buka. Ini saya dengarnya buka apa namanya teman Quran kan? Teman Quran. Nah, bagus juga tuh. Jadi nggak ada alasan kalau kita tidak baca Quran ya. Kita promosikan nih. Ya, jadi silakan cek ya di teman-teman hijrah ada teman Quran ya, teman Quran. Nanti ditulis di deskripsi video ini ya. Insyaallah untuk kebaikan bersama. Jadi dan jangan malu. Ya, jangan malu, apalagi malu-maluin. Jangan malu. Jadi kalau orang berbuat kejahatan aja nggak malu, masa kita berbuat kebaikan baca Quran malu. Jadi supaya lancar rajin baca Quran, rajin baca. Yang kedua supaya benar harus ada gurunya. Supaya enak didengar. Kan 3 tadi. Bagaimana supaya enak didengar? Ya harus rajin-rajin dengar. Kalau dengerin musik terus ya nggak mungkin. Jadi kita dengar. Ketika kita rajin dengar murattal tilawah Quran dari baik syekh Timur Tengah atau yang lokal gitu ya. Insya Allah bacaan kita akan enak didengar juga. Jadi spontanitas kita akan ngikut ya apa yang dibaca oleh para murad orang yang baca Quran tersebut. Nah ini syahrul Ramadan ya adalah syahrul Quran, bulan di mana kita harus memperbanyak bacaan Quran. Kita tadi dibahas minimal one day one juz, 1 hari 1 juz. Baca Quran harus kita anggap sebagai sesuatu yang gampang. Ada pertanyaan umum Ustaz. Nah. Ramadan ini syahrul Quran kan. Terus ada di malam-malam terakhir itu istilahnya nuzulul Quran. Nah, malam turunnya Al-Quran. Nah, pertanyaannya kan katanya Quran ini diturunkan bertahap kan? Sampai 23 tahun. 23 tahun. Gitu. Terus apakah turunnya hanya pada bulan Ramadan? Atau bagaimana Ustaz kok bisa disebut turunnya Al-Quran ini pada bulan Ramadan gitu Ustaz? Jadi begini, Al-Quran Al-Karim ini ya, kalau kita lihat ini mushaf saya ambil kan. Al-Quran ini kata Imam As-Suyuti dan ulama yang lainnya turun 2 kali. Ya, pertama turun 2 kali jadi. Iya, 2 tahapan. 2 tahapan. Min lauhil mahfuz min indillah, dari sisi Allah blok turun. Nah, ini di bulan Ramadan. Itu bulan Ramadan. Ini bulan sekali blok. Nah, pada malam inilah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, jadi Al-Quran turunkan pada malam Lailatul Qadar, malam Ramadan dan sekali blok. Ya. Ila sama dunia utuh 30 juz. Ya. Nah dari sama dunia ke Rasulullah, ini yang dicicil. Ya, ada yang 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat, 70 ayat, tergantung dengan konteksnya pada waktu itu. Ya. Nah ini yang bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, jadi tergantung kondisinya. Bisa jadi di bulan Syawal. Ya, misalnya surat apa ya? Ali Imran ya ayat 130 sekian itu kan turun setelah perang Uhud. Perang Uhud itu bulan Syawal. Nah, jadi artinya bukan bulan Ramadan turunnya. Ya. Jadi bertahap. Dan itulah kelebihan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang turun blok sekaligus. Ya. Al-Quran enggak, justru turun hasbul waqi' sesuai dengan kondisi, menjawab pertanyaan. Ketika para sahabat bingung, ada yang bertanya tentang khamar, minuman keras, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika banyak yang bertanya tentang ashabul kahfi, ya, maka turunlah surat Al-Kahfi. Ya, ketika Rasulullah mengusir Yahudi Bani Quraizah, Bani Nadir, ya, ketika mereka berkhianat, ya, turunlah surat Al-Hasyr. Ya, ketika Nabi berada di Mekah, ya, selepas melaksanakan haji, turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath, yang bicara dengan Fathu Makkah dan seterusnya. Jadi turunnya bertahap. Apa hikmahnya? Ya di antaranya adalah linusabbita bihi fuadak, untuk memantapkan ayat Quran itu dalam hati Rasulullah dan untuk memudahkan kita menghafal. Coba bayangin kalau Al-Quran turun blok 30 juz susah menghafal. Tapi kalau bertahap
Betul. Nah, ya, jadi Al-Quran turun ya bulan Ramadan pertama kali dari Allah SWT ya, ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu di malam bulan Ramadan. Di malam bulan Ramadan. Jadi itu turun yang di bulan Ramadan tuh. Iya, di bulan Ramadan tahap pertamanya. Setelahnya bisa di bulan-bulan yang lainnya ya. Nah, kalau kita hubungkan Al-Qur'an dengan Ramadan ini sangat dekat ya, bulan yang dimana para ulama dulu menghiasi Ramadan mereka dengan bacaan Quran ya, minimal 1 kali khatam gitu ya. Kita pernah hitung bagaimana cara menghatamkannya dalam sehari itu dalam 1 juz. Tapi boleh lebih dari itu. Ya, boleh. Bahkan Imam Syafi'i itu dikabarkan dalam suatu riwayat dia pernah menghatamkan 60 kali sebulan. Artinya sehari 2 juz. Dua kali khatam. Masya Allah. Saya sempat konfirmasi ke beberapa ustadz yang hafal Quran dan pernah menstorkan hafalannya full. Masuk akal nggak? Ada orang sehari itu khatam 2 kali. Kata mereka sangat-sangat masuk akal. Dulu kami di pesantren ustadz, kalau setoran hafalan itu terus-menerus nggak berhenti, artinya berhenti makan lalu kemudian sholat, itu butuh waktu sekitar 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam. 30 juz. Ya. Kalau tadi kita hitung misalnya satu halaman, ini logika sederhananya, satu halaman ini kalau saya itu rata-rata 1 sampai 1,5 menit. Ya. Artinya segini. 1 menit, ini 2 menit nih segini. Ini 2 menit nih 1 lembar. Berarti kalau 10 ini 10 berarti 20 menit. 20 menit. 20 menit itu dapat 1 juz. Kalau 30 juz berapa menit? Kalau jadi 1 juz 20 menit. Berarti 1 jam. Kalau 1 jamnya 3 juz. 1 jam 3 juz. Kalau 10 juz 10 jam. 10 jam. Selesai. Itu dengan bacaan yang biasa. Biasa. Imam Syafi'i itu bacanya gimana? Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran. Jadi bayangin dia udah kalau kayak rambutan itu ngelotok habis gitu ya. Jadi full hafal banget. Dia kesandung pun nggak lupa. Kalau kita kesandung kan lupa. Atau imam ada yang di belakang ada yang batuk lupa tuh ya. Enggak. Jadi ya, jadi wajar banget kalau beliau bisa menghatamkan sebanyak itu. Nah kita ya mungkin tidak sekuantitas itu ya. Tapi kita targetkan teman-teman sekalian bahwa Ramadan ini kita jadikan sebagai Syahrul Al-Quran. Ini tugas kita pertama. Tadi membaca. Yang kedua adalah menghafal. Ya, menghafal. Memang tidak semua kita harus menghafal seluruh Al-Quran. Tapi paling tidak kita punya hafalan Quran. Betul. Ya. Sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa 30 juz ya setengah. 15 juz banyak juga 15 juz ya. Udah deh sepertiga ya. Berapa tuh sepertiga? 10 juz. Masih banyak ya? Masih banyak. Atau seberapa maunya? Minimal juz 30 ya. Kalau enggak 30 juz 30 lah ya. Itu minimal. Jangan ditawar lagi deh ya. Jadi supaya imamnya ya enggak ditebak oleh jamaah. Ini Ustadz ini bacanya kayak Al-Ikhlas lagi nih. Jadi Kulhu sama Anas. Ya boleh sih gitu ya, enggak masalah. Jadi tugas kita yang kedua menghafal. Upayakan teman-teman sekalian sehari kita nambah hafalan kita. Jangan berkurang. Banyak yang berkurang tuh. Ustadz, aneh dulu hafal surat Al-Waqiah waktu SD. Sekarang enggak, itu berkurang namanya. Hafalannya berkurang. Mestinya minimal nambah. One day, one ayat, 1 ayat. Gampang kok, 1 ayat. 1 hari 1 ayat gampang. Misalnya idza waqatil waqi'ah udah tuh. Ya. Besok nambah lagi atau Al-Qari'ah udah tuh. Kan masa enggak hafal Al-Qari'ah doang sehari? Tinggal niat atau komitmennya ya. Jadi menghafal, tambahin. Mengapa harus menghafal? Karena dengan menghafal itu kita akan baca Al-Qur'an. Ya. Jadi justru itu pahalanya. Sebab untuk menghafal misalnya satu halaman ini belum tentu diulang 5 kali hafal. Bisa 10 kali, 15 kali, bisa jadi. Ya. Nah, dengan mengulang-ulangnya itu kemudian kita banyak menghafal. Dan kita bersyukur ya, lupa. Jadi lupa itu bagian dari nikmat. Sebab kalau nggak lupa kita nggak akan ngulang-ulang bacaan kita ya. Betul. Jadi terakhir sebagai tambahan penutup bahwa Al-Quran ini juga harus difahami. Jadi bukan jimat, bukan jampi-jampian, ya, tapi harus dipelajari. Karena itu adanya kajian-kajian tentang tafsir, kemudian tentang telaah ayat-ayat Quran, ya, itu sangat penting untuk kita ikuti supaya kita
memahami isi Al-Quran. Al-Quran ini bukan hanya ayatnya dibaca berpahala, tapi ada kandungan. Ya. Sebab makanya saya sampaikan ya, siapapun Anda ya, telitilah Al-Quran dari aspek apapun ilmunya, maka kita akan menemukan kebenaran. Masya Allah. Dan sudah jutaan orang yang masuk Islam setelah meliti Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Oh iya, sama-sama. Baik teman-teman, semoga jadi motivasi kita untuk semangat terus berinteraksi dengan Al-Quran untuk menjadi penolong kita di hari kiamat. Insyaallah. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.